Jadi nggak cuman bisnis ya, personal pun kalau misalnya kita mau memanfaatkan Instagram sebagai media promosi kita maupun buat jualan atau buat personal branding, itu kita bisa manfaatkan namanya Instagram profesional. Kalau misalnya mau bikin Instagram, jadi perlu adanya kombinasi di dalam konten supaya audiens kita juga merasa selalu ada value baru yang kita berikan. Biasanya start dari value apa sih yang mau kita berikan ke audiens kita gitu. Terus kita juga harus tahu tujuan kita eksis di media sosial ini buat apa. Halo kawan Merdeka, berjumpa lagi di Glam Talk bersama saya Ricky Jawabano. Senang sekali saya bisa menemani Anda lagi untuk berbincang dan juga menambah wawasan Anda di Glam Talk. Hari ini kawan Merdeka spesial, hari ini kita akan berbicara banyak karena topik kita adalah soal Instagram personal versus business account. Jadi untuk Anda yang mungkin mau membangun brand produk Anda atau mungkin brand diri Anda sendiri dan sebagainya, hari ini kebetulan banget. Hari ini pas banget karena kita akan ngobrol langsung bersama dengan Ibu Lisa Indriati. Beliau adalah seorang founder Long Distance Creator. Kita akan langsung sapa Ibu Lisa. Halo, gimana kabar hari ini Bu Lisa? Baik banget. Hari ini baik banget, syukur banget ya. Tapi kalau ini langsung saja saya ke poinnya Bu. Apakah Instagram ini masih menjadi role model atau mungkin platform nomor satu di ranah media sosial? Ya, Instagram sih kalau kita ngomongin data ini kemarin dari tahun lalu yang waktu awal pandemi mulai itu kita sempat tarik data dari Napoleon Cat. Itu di bulan Maret sampai April tuh mungkin kenaikan pengguna Instagram itu sekitar 1,7, lalu diikuti bulan berikutnya kayak 3,7, 3,5 gitu. Jadi peningkatan followernya itu sangat signifikan. Dan tadi pagi saya tuh cek kira-kira di tahun 2021 ini gimana ya? Ternyata saat ini tuh sudah ada 88 juta pengguna loh di Indonesia aja. Dan kenaikannya waktu itu di bulan Februari masih 82-an, lalu di April 87, berarti kan dalam waktu jangka 2 bulan aja masih sudah ada 5 juta pengguna baru gitu. Berarti bisa dibilang selama pandemi ini pengguna media sosial sangat-sangat naik begitu ya? Iya, naik banget sih. Naik banget ya. Iya. Tapi apakah memang Instagram ini masih menjadi platform yang tepat untuk bisnis atau untuk promosi begitu? Terus mungkin kita juga kepengen tahu sebenarnya audiensnya Instagram ini orang-orang yang dengan karakter seperti apa, dengan usia rentang berapa begitu? Oh, Instagram paling tepat atau enggak kita sih menganggap dia masih sangat efektif ya. Terbukti tadi jumlah penggunanya masih sangat banyak. Untuk media sosial lainnya juga pasti masih sangat efektif juga. Cuman kalau kita tuh biasanya lebih fokus ke Instagram karena Instagram itu ya bisa ke Facebook juga, ke WhatsApp juga gitu. Terus kalau dari data lagi jadi pengguna Instagramnya kalau di Indonesia ini rentang usianya di 18 sampai 24 tahun itu yang paling gede. Jadi sekitar 30 jutaan pengguna. Berarti generasi milenial ya? Iya, generasi milenial, betul. Tapi apakah memang ada akun khusus Bu yang harus kita gunakan ketika kita ini mau melakukan bisnis di Instagram begitu? Oke. Jadi nggak cuman bisnis ya, personal pun kalau misalnya kita mau memanfaatkan Instagram sebagai media promosi kita maupun buat jualan atau buat personal branding, itu kita bisa manfaatkan namanya Instagram profesional. Jadi kita switch aja account kita dari Instagram yang biasa itu ke profesional, dan profesional sendiri itu ada dibagi dua. Yang content creator, jadi tujuannya buat teman-teman yang memang mau mengembangkan personal branding, dan satunya yang brand atau bisnis, itu yang memang buat jualan. Gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai apa yang dilakukan sama selebgram, mungkin sama blogger, itu mereka berarti pakai profesional account ya? Harusnya ya? Iya sudah, karena keunggulan satu kalau misalnya kita rubah switch Instagram kita ke professional account itu, kita bisa dapat data insight gitu. Dan itu free itu memang fitur yang disediakan sama Instagram. Kita bisa baca nih kira-kira misalnya audiens kita tuh suka konten yang mana, konten kita yang paling diminati, paling banyak likes-nya, paling banyak di-save gimana. Nah dari situ kita bisa baca dan kita bisa analisa, oh berarti tipe audiens saya sukanya yang kayak gini nih. Lain kali kita bisa bikin konten-konten yang tipe-tipe seperti itu. Ini Bu, kalau misalkan nih saya mau mengembangkan konten gitu ya kan.
apakah saya harus bikin akun Instagram baru dengan professional account, tapi tidak meninggalkan akun saya yang lama, atau akun saya yang lama udah diganti aja gitu? Ada plus dan minusnya sebenarnya. Okay. Jadi kalau misalnya kita ini sudah punya Instagram personal, selama ini mungkin biasanya cuman posting kegiatan pribadi ya, gitu. Terus kita mau jualan. Nah, kita bisa aja bikin Instagram baru, tapi kita kan harus build audiensnya, harus build audience baru. Sedangkan kalau misalnya Instagram kita yang sebelumnya ini sudah ada audience, pasti akan lebih mudah promote-nya. Yeah. Cuman memang ada kekurangannya ketika misalnya biasanya posting tentang pribadi, tentang hal-hal yang bukan jualan, tiba-tiba kita switch jadi account jualan, biasanya akan ada kayak yang unfollow, mungkin nggak happy gitu ya. Biasanya, saya biasanya nonton Mas Riki kontennya tentang ini kok, terus tiba-tiba ganti jadi jualan gitu. Mungkin ada juga yang unfollow, tapi ada juga nanti akan ada follower baru yang memang cocok dengan target marketnya Mas Riki. Ya plus minus juga ya, mau dipilih yang meninggalkan akun lama atau bikin baru pun juga plus minus. Kalau bikin baru ya otomatis cari followers baru. Betul. Oke, baik. Tapi kalau misalkan gini Bu, ketika seseorang mau membuat konten baru, membuat akun Instagram baru, akun profesional katakan seperti itu, ini yang harus dibidik pertama kali apa Bu? Misalkan apakah tujuan kita mau menginfluence tentang apa, atau kita jawab soal audiensnya dulu? Maksudnya audiens ini pengennya apa gitu? Nah sih sebenarnya biasanya start dari value apa sih yang mau kita berikan ke audiens kita gitu. Terus kita juga harus tahu tujuan kita eksis di media sosial ini buat apa. Kalau memang buat jualan gitu ya, buat jualan berarti kan nggak bisa melulu kayak bikin konten tentang jualan, karena mungkin orang juga akan boring. Tapi value apa yang bisa kita berikan sama orang-orang ini, sama audiens kita, relate tuh jualan kita gitu. Nah itu sih. Berarti sebenarnya ya kita harus tentukan dulu value-nya yang mau kita kasih seperti apa. Tapi ada nggak Bu contoh kasus dari kliennya Bu Lisa mungkin yang tadinya ini kayak nggak tahu arah tujuannya, mau ngupload asal upload, tapi setelah ditata sedemikian baiknya akhirnya followers nambah, engagement nambah. Kita ada nggak? Ada sih. Jadi kita punya ada satu pegang produk shampoo. Jadi itu shampoo dari Korea. Dia distributor gitu, distributor resmi di Indonesia. Awalnya dia punya konten hanya menunjukkan bahwa ini loh ada produk ini gitu. Jadi kayak semacam katalog aja. Waktu mereka hire ke kita ajukan nih untuk bikin kombinasi di dalam kontennya. Jadi ini berlaku sih untuk semua kawan Merdeka mungkin kalau misalnya mau bikin Instagram, jadi perlu adanya kombinasi di dalam konten supaya audiens kita juga merasa selalu ada value baru yang kita berikan. Nah, untuk kombinasi kontennya itu kayak apa? Biasanya kita sih seputaran kayak ada konten yang edukatif, yang informatif, terus kemudian kasih tips-tips, itu kan juga jadi satu konten yang menarik juga. Terus kemudian kalau mau ningkatin engagement sama audiens kita, biasanya kita bikin konten-konten yang memang interaktif, misalnya ada gamesnya, ngajak mereka tebak-tebakan. Itu sih kombinasi-kombinasi itu yang bisa kita pakai lah untuk di satu akun gitu. Meskipun ada beberapa akun besar yang mungkin isinya nggak games, kayak misalkan Lambe Turah gitu Bu. Oke, iya. Lambe Turah itu kan kayaknya nggak ada gamesnya, cuman yang dijual cuman yang viral, yang banyak orang cari. Meskipun videonya nggak didesain dengan bagus. Itu memang beda ya, beda. Kalau dia itu kan modelnya kayak media sebenarnya. Dia kan modelnya media, jadi tipenya mungkin akan sedikit berbeda. Dia sudah punya crowd-nya ya, sudah punya audiensnya sendiri dengan tipe konten yang dia sajikan seperti itu. Nah, beda juga kalau misalnya kita ngomong personal gitu. Ada selebgram, nggak tahu di Surabaya mungkin yang terkenal kayak apa ya? Mungkin ada namanya kayak Londo Kampung. Ya, Londo Kampung. Nah, itu dia kan juga spesifik ya. Dia bikin konten orang bule yang bisa berbahasa Jawa. Nah, itu akan muncul satu keunikan sendiri. Nah itu yang mungkin kalau misalnya di dunia marketing sering kita sebut sebagai niche itu. Nah ini ada satu contoh kasus lagi, kalau teman-teman ada yang follow mungkin Indozone itu punya kan macam-macam. Coba mungkin di search aja. Indozone Music, Indozone Beauty, Indozone
movies. Nah, itu Iya. sebenarnya tujuan dia itu pengen dapet niche-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya Indosiar cuma punya satu konten yang membahas banyak hal, misalnya bahas musik, bahas sports, bahas IT misalnya dalam satu akun, biasanya followernya mungkin nggak terlalu engage. Karena kenapa? Karena mereka yang suka IT, nggak suka musik, nggak suka beauty, nggak akan follow juga gitu. Nah, makanya dia bikin account sebanyak itu. Mungkin kalau sekarang di search ada 20-an account lebih ya, di Indosiar aja. Nah, itu dia mau spesifik ke masing-masing niche-nya itu. Oke. Tapi kalau melihat dari indikatornya, Bu, seperti apa Instagram kita bisa dikatakan berjalan dengan baik selain mungkin engagement mungkin? Apakah ada lagi? Oke, yang pertama sih kalau dari kita itu engagement ya harus gede, terus kemudian impresi juga, ya. Terus kemudian yang terakhir itu total follower. Jadi kalau total follower itu biasanya kita kesampingkan sih di belakang. Kalau engagementnya udah cukup besar, otomatis akan lebih baik gitu. Nah ini contoh ya mungkin dari beberapa account teman-teman kita gitu. Kebetulan mahasiswaku ada juga. Dia punya account jualan hampers. Waktu itu followernya nggak terlalu gede kok, kayak cuma 2000-an. Tapi per harinya, per bulannya omsetnya itu bisa sampai puluhan juta. Apalagi kalau misalnya dia mau lebaran gini nih, dia bikin kayak paket lebaran gitu, mungkin omsetnya bisa sampai ratusan juta. Padahal followernya nggak banyak loh, cuma 2000-an. Tapi antara dia dengan audiensnya itu sangat engage. Jadi orang-orang yang memang benar-benar bisa beli produknya dia. Tapi ada juga nih temanku, dia kebetulan kan personal, terus dia tuh bikin followernya kalau nggak salah udah 16.000 waktu itu. Dia bikin webinar berbayar, kalau nggak salah tiketnya hanya 50 ribuan, itu yang daftar cuma 2. Waduh. Akhirnya ya yang ikut Iya. teman-teman sendiri meramaikan. Tapi kan itu terbukti ya bahwa kalau misalnya kita kurang engage, walaupun follower kita itu gede, juga percuma. Jadi yang utama sih mungkin di engagementnya itu. Oke, engagement, reach, sama impression ya kalau saya lihat di insight-nya Instagram itu. Tapi mungkin untuk kawan merdeka yang mungkin masih awam dengan isi dari insight-nya Instagram, mungkin bisa diterangin Bu. Engagement kan ya udah pasti saling ketertarikan satu sama lain gitu. Kalau impresi dan reach-nya itu? Oke. Kalau misalnya engagement itu kan ada interaksi dua arah gitu antara account gitu ya, antara kita dengan audiens kita. Sedangkan kalau misalnya reach itu seberapa banyak yang melihat ke konten kita. Jadi seberapa banyak account atau katakanlah berapa banyak orang yang berkunjung dan melihat konten kita. Sedangkan kalau impresi seberapa banyak konten kita tuh dilihat. Jadi bisa aja misalnya Mas Riki ngelihat konten saya 5 kali gitu. Jadi akan dihitung 5 kali. Gitu. Jadi jumlah kalau misalnya reach itu orang yang lihat gitu ya. Orang yang lihat, kalau yang impresi itu berapa kali orang yang sama itu bisa lihat ke situ. Jadi jumlahnya pasti impresi, kalau misalnya teman-teman lihat jumlah impresi itu akan lebih gede daripada jumlah reach. Tapi kalau boleh dicontohkan Bu, ada nggak akun-akun yang kayaknya punya engagement gede nih? Maksudnya kalau dari total followers, terus indikator yang lain, impresi dan sebagainya. Ada nggak Bu akun-akun yang kalau misalnya kita mau lihat account yang engagementnya tinggi atau enggak, itu biasanya dari jumlah komen dan like-nya sih. Rata-rata biasanya kalau misalnya ada terjadi engagement itu mungkin jumlah like-nya akan sekitar 10-20% dari jumlah followernya dia. Nah itu sebenarnya kita juga ada web-web di luaran yang bisa membantu kita untuk ngecek. Jadi misalnya teman-teman mau endorse nih, mau endorse terus ngelihat mau endorse Mas Riki, ngelihat Mas Riki ini account-nya cukup engagementnya cukup tinggi nggak? Itu ada webnya untuk kita bisa cek. Yang paling gampang kan kayak kita pakai Social Blade gitu, dan ada yang lain-lainnya. Baik. Ini menarik sih begitu ya, untuk mengetahui bagaimana engagement kita sebesar apa. Tapi yang perlu saya pengen tahu adalah kebiasaan orang ngeposting. Itu kan kalau dari sepengetahuan saya sebagai orang yang awam dengan media sosial Bu, katanya sih yang paling enak itu kalau posting itu di antara midweek atau weekend sekalian. Bener nggak sih Bu? Bisa bener dan bisa salah. Bisa bener dan bisa salah. Oke.
Jadi kalau di Instagram, apalagi teman-teman kalau udah switch ke professional account tuh bisa ngelihat ya, bisa ngelihat langsung insight-nya. Setiap account itu pasti punya perbedaan, jadi akan berbeda karena yang follow kita juga beda-beda tipenya. Ada juga yang mungkin tiap Senin lebih rame, Jumat lebih rame. Cuman memang benar rata-rata kebanyakan account itu akan ramenya di seperti yang Mas Riki bilang, misalnya di midweek atau di weekend. Itu tuh rata-rata. Gitu. Apakah ada jam-jam tertentunya gitu mungkin beli? Jam-jam tertentu sama sih, masih ada grafiknya juga bisa kita lihat di Insight. Itu ada juga yang kayak pagi lebih rame daripada malam gitu. Tapi tadi rata-rata keseluruhan account tuh biasanya ramenya kayak jam 5 sore waktu orang udah mulai santai pulang kerja kayak gitu. Dan malam waktu mereka kayak mau tidur, browsing-browsing gitu. Itu biasanya orang sekarang ya. Iya, biasanya sekarang. Browsing dulu. Iya. Tapi kalau sehari itu kita harusnya berapa kali Bu supaya misalkan akun kita semakin dikenal gitu. Berapa kali posting gitu. Ini mungkin ngutip Gary V ya. Gary V itu pernah bilang dia kan CEO global media di bidang global media gitu di Amerika. Dia bilang kalau misalnya kita mau eksis di media sosial dan dikenal orang itu paling enggak harus 15 kali posting. 15 kali posting di semua platform media sosial kita. Jadi misalnya kita punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram aja ada Instagram Story, Live TV dan lain-lain itu paling enggak 15 kali. Tapi kalau kita ini perorangan atau perusahaan yang mungkin belum gede, kan kita nggak punya tim segede itu untuk memanage gitu. Karena akan sangat berat kalau misalnya kita harus bikin konten 15 per hari, terus editing dan lain-lain. Itu yang selalu kita sarankan kalau di LDC itu kita paling nggak konsisten 1 posting per hari dan fokus ke 1 platform yang teman-teman paling minati gitu. Misalnya paling suka di Instagram, ya udah fokus di Instagram sehari 1 kali. Tapi mungkin di TikToknya seminggu sekali nggak apa-apa kayak gitu, atau YouTube-nya berapa hari sekali kayak gitu. Oke. Lebih kuat mana Bu antara posting feed, posting story atau IG live? Oke. Sebenarnya ada bedanya ya, fungsinya kan beda-beda. Kalau feed itu kalau kita posting di Instagram feed, konten kita ini bisa dilihat sama orang lain gitu ya, yang bukan follower kita, karena ada kemungkinan muncul di explore. Sedangkan kalau Insta Story atau IG Live itu ya, itu munculnya sebenarnya untuk membangun interaksi sama follower-follower kita, karena yang nonton pertama kali pasti kan follower kita. Itu sepertinya sekarang sudah nggak ada ya fiturnya untuk muncul di explore itu yang untuk Insta Stories. Dulu awal-awal ada, kayaknya sekarang udah nggak ada. Jadi beda fungsi. Beda fungsi. Iya. Tapi mesti harus konsisten semuanya ya. Iya betul. Oke. Iya. Menarik kawan Merdeka, dan mungkin ini bisa di share ke kawan Merdeka begitu Bu. Kita sih minggu depan masih akan ketemu lagi sama Bu Lisa kawan Merdeka, tapi kita mau tahu dulu gitu bagaimana caranya kita bisa menghubungi Bu Lisa, atau mungkin bagi kawan Merdeka yang misalkan punya promosi atau mau jualan gitu, intinya mau digedein lah akunnya gitu. IG manajemennya lewat Bu Lisa, menghubunginya kemana? Paling gampang bisa follow ke Instagram kami di @longdistancecreator, atau kalau misalnya mau lihat beberapa artikel yang kita bahas related to media sosial tuh bisa aja ke website kami di www.longdistancecreator.com. Begitu kawan Merdeka, dan tentunya obrolan kita bersama dengan Bu Lisa ini masih akan berlanjut sampai 3 kali kita jatahnya ya. Jadi ada banyak sekali ilmu yang bakal di-share di sini. Jadi untuk kawan Merdeka yang kepengen mengembangkan usahanya, mau membuat akun Instagramnya menjadi lebih lebih maju, lebih engage dan sebagainya, pokoknya kawan Merdeka nggak boleh ketinggalan Glam Talk bersama dengan Bu Lisa. Bu Lisa ini adalah founder dari Long Distance Creator. Kita akan ketemu di next Glam Talk. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.